Saat ini perasaan insecurity masih menjadi ketakutan bagi kepercayaan diri wanita. Ketidakpercayaan diri itu kerap kali berkaitan dengan bentuk tubuh, kecantikan wajah, warna kulit, dan bagian tubuh lainnya. Tidak jarang banyak wanita yang berlomba-lomba dalam mencapai kata cantik, mulai dari perawatan hingga operasi. Yang dimana hal tersebut dikejar hanya demi menggapai standar kecantikan. Tidak jarang juga dari mereka yang sering mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari lingkungan sekitar mengenai tubuh mereka sendiri. Pada dokumenter ini, kami mengajak beberapa wanita untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka, mengenai inner beauty, insecurity, dan juga bagaimana tanggapan mereka mengenai beauty privilege. Hai, kenalin nama aku Sasa. Kesibukan aku sekarang seorang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Umur aku 20 tahun. Halo, perkenalkan nama aku Salsa. Kesibukan aku sekarang kuliah dari jurusan Ilmu Komunikasi. Sekarang lagi semester 3. Halo, nama saya Mayang. Kesibukan saya sekarang sebagai mahasiswi di Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro. Saya berumur 20 tahun. Halo, namaku Vina. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3. Hai, kenalin nama aku Zita. Kesibukan aku sekarang sebagai mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3, umur aku 19 tahun. Halo semua, nama aku Iza. Kesibukan aku mahasiswi ambil jurusan Ilmu Komunikasi dan sekarang lagi semester 3. Menurut aku inner beauty itu kecantikan yang bukan dari fisik, tapi dari dalam diri kita, yang orang lain tuh nggak bisa lihat kalau belum kenal. Menurut aku inner beauty itu kecantikan yang ada dalam dirinya, dan itu sebagai nilai plus terhadap seseorang. Misal kayak wawasan atau pengetahuan yang dia punya, kesopanan, dan hati yang tulus gitu. Aku inner beauty itu kecantikan dari dalam hati yang kita miliki. Jujur pernah, bahkan sampai sekarang pun kadang suka masih insecure. Pastinya pernah. Aku kan juga cewek ya. Pasti sering banget dong ya insecure. Pasti semua orang sih suka insecure. Dulu tuh aku sering banget insecure, tapi sekarang ya udah jalanin aja. Yang paling aku insecurein tuh pertama dari badan, sama pipi, sama mungkin jerawat. Pertama sih muka, terus mata juga. Kalau untuk bagian tubuh yang aku insecurein itu dari dulu sampai sekarang aku selalu insecure sama bagian kaki. Kalau dari aku sendiri, kalau dari tubuh, aku merasa nggak begitu ada, tapi tuh aku selalu insecure kalau sama orang lain yang bisa atau cerdas dalam cara berpikir. Dulu sih pernah pas waktu masih sekolah, pas zaman SMK. Dulu tuh masih jerawatan ya, kayak jerawatan gitulah. Terus juga namanya dulu masih sekolah, belum bener-bener banget yang kayak ngurus badan mungkin ya. Terus teman-teman tuh ada yang kayak ngomong ke jerawat aku tuh bilangnya kayak tombol kiamat gitu. Kan aku kayak ngedengernya tuh kayak wah, sumpah nih orang rusik jiwa sih. Kayak ngerasa mereka, padahal tuh ya jujur aku juga gak mau ngebalikin atau ngejelekin dia juga. Sebenarnya tuh yang ngomong aku kayak gitu pun sebenarnya mereka nggak secakep apa yang aku lihat juga sih. Jadi aku ya udah kayak
ya udahlah terserah dia juga, dia mau ngomong apa, mau ngomong ke aku kayak gimana, yang penting aku nggak balikin, nggak ngejelekin dia. Pernah muka aku tuh jerawatan yang bener-bener jerawatan banget, penuh banget jerawatan. Terus aku punya teman SMP, dia tuh emang kayaknya kurang suka sama aku. Terus dia kayak suka gimana ya, suka kayak ngejek aku karena aku jerawatan. Terus kayak dia punya julukan sendiri itu buat kayak ngejek aku sih, tapi ya aku ya udah. Terus sama mata tuh kan aku kayak punya apa namanya mata panda, kayak bawah mataku tuh hitam banget. Terus orang tuh suka kayak nah terus mataku tuh orang tuh suka sama mata aku kayak mata kamu hitam banget kayak gitu, kayak nggak bisa. Untuk pengalaman insecurity waktu SMP, aku punya luka yang cukup besar di bagian pipi kanan, dan itu hampir ngebuat stres selama setahun. Dan akhirnya udah banyak obat aku coba, mulai dari yang kimia, herbal, bahkan yang alami itu aku udah coba. Sampai waktu itu pernah ada suatu momen aku kan kemana-mana waktu ada timbul luka itu pakai tisu terus, jadi itu banyak kayak jadi bahan omongan orang deh kayaknya kayak itu. Cuman alhamdulillahnya selama setahun itu aku obatin, dan alhamdulillah sekarang udah cukup membaik gitu. Mungkin aku lebih ke tinggi badan sih. Aku kan anaknya pendek ya, jadi pengalaman aku tuh sering dibilang kayak bocil gitu. Jadi aku insecure di situ kebanyakannya ya. Aku punya ini bekas luka di tangan. Nah itu karena apa? Pokoknya karena luka sebelumnya dah, jadi berpas gitu dianya. Nah itu bikin aku jadi kurang percaya diri. Terus juga wajah nih kan masih gitu dah wajahnya, sama bentuk badan atau kurang tinggi gitu badannya. Menurut aku lebih penting personality. Soalnya kalau aku sendiri, aku tuh lebih pengen dikenal sama orang yang punya personality yang bagus daripada fisik yang bagus. Soalnya menurut aku kebanyakan orang yang cuma ngelihat dari fisik itu kadang kurang bisa menghargai kita. Padahal kita tuh punya kelebihan yang lain daripada cuma fisik doang, yaitu dari kepribadian dalam diri kita gitu. Menurut aku personality sih, kalau beauty itu yang kedua, karena kan cantik aja semua orang bisa. Terus juga kalau personality-nya yang bagus, itu jadi diri kamu lebih spesial dari kebanyakan orang. Menurut aku penting dua-duanya. Soalnya tuh selain sikap kita yang dilihat, fisik kita juga dilihat sama orang gitu. Jadi dua-duanya penting. Mungkin aku lebih ke sopan dan sering nyapa orang-orang yang aku temui dengan senyuman gitu sih. Jadi waktu masih remaja tuh termasuk pribadi yang sering murung sama gerutu terus gitu loh. Tau kan yang kayak suka tiba-tiba mukanya tuh kayak marah mulu. Itu sampai sekarang masih usaha sih biar nggak kelihatan murung terus. Mungkin jadi pribadi yang lebih happy aja kayak gitu. Tahu, beautiful feel like menurut aku itu kan kayak jenjang antara si cantik dan si nggak cantik gitu ya. Mungkin gak juga sih, tapi kalau misalkan masih contoh mungkin kayak orang jadi lebih ramah atau lebih baik gitu. Kalau dari aku sih kayaknya aku belum pernah ngerasain, tapi aku tuh pernah ngerasain perbandingan beauty privilege gitu. Jadi ada satu kasus aku sama orang yang lebih cantik gitu di suatu tempat yang mau aku masukin gitu.
Nah terus ada nih petingginya atau kepala perusahaannya ini yang lebih milih si cantik ini daripada aku. Mungkin itu termasuk beauty privilege. Nah, aku nggak dapet. Pernah ngerasa sih punya beauty privilege. Jadi tuh waktu itu di kereta ada orang yang ngasih tempat duduknya buat aku. Nah, di situ tuh emang kondisinya rame, tapi dia ngasihnya ke aku, gitu. Kalau lagi nggak pede, kalau saya sih banyakin bercermin. Kenapa? Bercermin tuh mungkin salah satu semangat dari diri saya sendiri. Kayak kalau habis bercermin, gak kok gue cantik, gak kok gue pede. Soalnya kalau misalkan melulu nggak ngerasa nggak percaya diri tuh, kita nggak bakal bener-bener bisa buat ke lingkungan baru, buat punya teman baru, dan ngerasa selalu kayak ngurung diri terus kalau kita nggak percaya diri terus. Ya, perkenalkan nama saya Alamsa, dosen di Institut Bisnis dan Informatika. Pernah mengajar psikologi komunikasi, kemudian saat ini juga mengajar di beberapa mata kuliah, salah satunya fotografi dan videografi ya. Ya, kalau berbicara mengenai insecure yaitu kecemasan atau ditandai dengan kekhawatiran yang berlebihan ya, kecemasan yang berlebihan, sehingga hal-hal seperti ini mengganggu mentalitas atau personality dari seseorang, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kondisi mentalitas seperti ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan dia baik berinteraksi di dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan luar keluarga, interaksi sosial di organisasi, di tempat kerja ataupun di tempat studinya. Personality yang rasa rendah dirinya berlebihan atau kecemasan yang berlebihan ini tentunya akan memberikan nilai yang kurang baik dari lingkungannya ataupun lawan. Kalau dalam komunikasi itu lawan pembicaraan dia atau penilaian orang lain akan menyebabkan penilaian yang tidak positif ya. Penilaian terhadap dia banyakkan yang negatif seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, dia juga banyak lebih berpikiran negatif sehingga menghasilkan juga energi ataupun mentalitas yang tidak baik karena tadi kekhawatiran yang berlebihan ya, kemudian kecemasan yang berlebihan. Ini intinya adalah secara psikologi sudah mempengaruhi mentalitas dari seseorang. Nah, hal-hal seperti ini akan terselesaikan ketika diberikan sebuah edukasi ya, ada ilmu pengetahuan di situ, ada religinya, sehingga yang tadinya kecemasan berlebihan ini bisa akan pelan-pelan terkikis ya, akan terbangun dengan baik. Yang tadinya introvert ya bisa menjadi ekstrovert ya, yang tadinya cemas bisa hilang kecemasnya, yang tadinya ragu-ragu bisa hilang keraguan-raguannya, yang tadinya memang sering stres ya. Kalau stres yang berlebihan kan akan berbahaya juga secara psikologi, bisa jadi ke tingkat yang lebih tinggi ya, itu kan lebih membahayakan dirinya sendiri. Nah, stres yang berkepanjangan itu juga akan berbahaya. Nah, hal-hal seperti ini biasa kita jumpai dalam kehidupan sosial, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Sosial di sini tentunya kayak di kampus ini pasti kita menemukan
beberapa personality seperti itu. Kemudian di tempat kerja ya, kemudian organisasi ini akan memberikan mentalitas yang tidak positif. Kira-kira seperti itu.